Hai, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama membahas, mempelajari, mengingat kembali apapun itu istilahnya tentang bentuk molekul, yaitu salah satu materi kimia kelas 10 yang ada di semester 1. Nah, sebelum kita membahas bentuk molekul, pastikan kalian sudah hatam, sudah fasih, sudah mampu untuk menentukan atau menggambar dari struktur dot Lewis. Karena struktur dot Lewis itu merupakan kunci vital gitu ya untuk lebih mudah untuk memahami bentuk molekul. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan struktur Lewis itu hanya membantu kita menggambarkan ikatan yang terjadi pada suatu molekul. Sehingga paling-paling kita bisa menggambar struktur dot Lewis itu pasti 2 dimensi aja gitu. Padahal molekul itu bentuknya 3 dimensi loh, bukan 2 dimensi seperti yang kita gambar pada kertas gitu. Nah, jadi gimana caranya kita mengkonversi dari bentuk 2 dimensi menjadi bentuk 3 dimensi? Nah, kita menggunakan suatu teori yang sangat terkenal, yaitu teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion gitu ya. Yaitu suatu teori yang sesuai dengan singkatannya, yaitu teori tolakan pasangan elektron valensi, yaitu artinya adalah pasangan elektron di sekitar atom berusaha untuk berada sejauh mungkin dari pasangan elektron lainnya. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan elektron itu muatannya negatif. Nih, pasangan elektron ini muatannya negatif. Dan kalau misalkan dia ketemu sama pasangan elektron yang lainnya yang sama-sama muatannya negatif, kira-kira apa yang terjadi? Tarik-menarik atau tolak-menolak? Pasti ada tolak-menolak, karena mereka nggak mau ketemu sama sesama jenisnya gitu ya. Nah, karena alasan itulah yang membuat pasangan elektron ini berusaha sejauh mungkin gitu dari pasangan elektron lainnya sebisa semampu mereka. Gitu ya. Nah, ada suatu istilah penting dalam bentuk molekul yang dinamakan domain. Kalau misalkan di kehidupan kita sehari-hari, domain itu sering kita dengar di internet gitu ya, di dunia internet. Ada istilah-istilah domain-domain gitu apalah ya. Biasanya .com, nah itu domain. Nah, tapi domain di sini adalah suatu elektron yang menempati bagian tertentu di sekitar atom pusat. Gitu ya. Nah, maksudnya gimana, Kak? Contoh. Cara menghitungnya, kalau misalkan kita punya PEP atau sepasang elektron bebas, itu dihitung satu domain. 2 elektron pada ikatan tunggal itu juga dihitung satu domain. Kemudian 4 elektron, 6 elektron pada ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 itu juga dihitung satu domain. Intinya, elektron yang menempati bagian tertentu di sekitar atom pusat, berapapun jumlah pasangan elektronnya, entah itu PEB, ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3, itu yang dinamakan domain. Nah, kenapa penting domain ini? Karena dengan domain kita bisa lebih mudah untuk menentukan bentuk molekul, karena jumlah domain menentukan bentuk molekulnya. Contoh, misalkan sebelum ke contoh, ini bentuk-bentuk molekulnya. Kalau misalkan kita punya 2 domain, bentuk molekulnya linear. Kalau kita punya 3 domain, kita bentuk molekulnya segitiga. 4 domain tetrahedral, 5 domain trigonal bipiramida atau bipiramida segitiga. Kalau 6 domain, yaitu bipiramida segi 4. Atau bahasa lainnya adalah oktahedral. Gitu ya. Bipiramida itu seperti piramida, tapi puncaknya ada 2, yang di atas sama yang di bawah, nyambung gitu ya. Oke, misalkan kita punya gas metana. Jadi metana itu bentuknya gas ya, suatu karbon hidrogen yang sangat ringan gitu ya. Kalau misalkan kita gambar secara struktur Lewis, kita bisa gambarnya seperti ini. C berikatan dengan 4 atom H. Karena C golongan periode 2, maka dia wajib oktet. Ya.
Kemudian domainnya ada berapa, Kak, di sini? Domainnya ada 4. Nah, yang dimaksud domain adalah elektron yang berada di sekitar atom pusat. Berarti yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah domain. Domainnya punya siapa? Domainnya punya CH4. Nah, kalau misalkan kita dari struktur dot Lewis ini, kita akhirnya mengetahui nih, kalau menurut gambar dot Lewis, sudut maksimalnya paling besar 90 derajat. Artinya pasangan elektron yang ada di sini itu paling jauh 90 derajat bedanya dibandingkan pasangan elektron yang lain. Ternyata mereka nggak mau. Mereka lebih suka kalau sudutnya itu lebih jauh lagi, sampai 109,5. Nah, pasti lebih besar dong dari 90 derajat gitu. Nah, ini adalah struktur yang lebih stabil gitu. Nah, ini adalah beberapa gambar contoh gitu ya dari pemodelan gas metana. Ada ball and stick, kemudian ada bola terpejal seperti ini. Nah, jadi bentuk tetrahedral itu seperti ini. Ya. Nah, ini nama bentuknya adalah tetrahedral. Tadi yang 4 domain ya. Nah, gimana sih cara menentukan bentuk molekul? Langkah-langkahnya adalah sebagai ini. Pertama, tuliskan struktur Lewisnya seperti yang tadi di gas metana. Kemudian kita gunakan struktur Lewis itu untuk menentukan jumlah domain. Nah, dari jumlah domain ini kita tentukan struktur molekulnya dengan mengabaikan pasangan elektron bebas. Karena pasangan elektron bebas itu tidak dihitung atau tidak berperan dalam bentuk molekul. Contoh, misalkan kita punya molekul gas metana, gas amonia, dan air. Nah, secara umum, apa yang sama dari ketiga molekul ini? Ya, benar ya. Sama-sama 4 domain. Tetrahedral pada CH4 juga punya 4 domain. 1, 2, 3, 4. NH3 juga punya 4 domain. 1, 2, 3, 4. H2O juga punya 4 domain. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu apa yang membedakan antara CH4, NH3, dan H2O? Ternyata CH4 dia semua domainnya itu dalam bentuk ikatan atau pasangan elektron ikatan. Pada NH3 ada satu domain yang tidak digunakan untuk ikatan atau sebagai pasangan elektron bebas. Nah, di H2O lebih banyak lagi pasangan elektron bebasnya, ada 2. Nah, inilah yang membedakan molekul metana, amoniak, dan air. Walaupun sama-sama 4 domain, tapi lihat bentuknya sekarang. Amonia itu trigonal piramida, gas metana tetrahedral, H2O bentuk V atau bentuk band. Jadi apa yang penting di sini? PEB-nya itu tidak dihitung atau tidak berperan dalam bentuk molekul. Abaikan saja. Kalau bingung, tutup aja coba PEB-nya dengan tangan kalian. Pasti bentuknya seperti F3 itu trigonal piramida atau piramida segitiga. N-nya sebagai atom pusat, dia ada di atas. Alasnya itu H3, H1, H2, dan H3. Begitu juga H2O. O, H, H. Kalau kita tidak menganggap PEB di O sebagai bentuk molekul, maka bentuknya dia akan seperti huruf V gitu ya, bengkok. Nah, ini adalah persamaan dan perbedaannya. Sama-sama 4 domain, tapi isi domainnya berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan bentuk molekul yang lain? Nah, di sini ada ya contoh yang 5 domain dan ada yang 6 domain.
5 domain itu berbasis trigonal bipiramida. Contohnya adalah PCL 5. Kalau misalkan salah satu sudutnya, misalkan yang ini, kita ganti dengan PB, kita hilangkan, maka bentuknya seperti jungkat-jungkit atau sisau. Ya, ini ada orang, tempat duduknya, ini juga tempat duduknya. Ini kaki-kaki jungkat-jungkitnya. Tuh. Molekulnya apa contohnya? SF4. Kalau misalkan yang ini nih, sekarang kita hilangkan si kaki-kakinya, tapi tidak menghilangkan ini, tidak menghilangkan yang atas, jadilah bentuk T-shape atau bentuk T. Contoh molekulnya adalah ClF3. Kalau semuanya dihilangkan, yang ini tadi dihilangkan, yang atas ini, kemudian yang ini dihilangkan, yang ini dihilangkan, jadilah bentuk lurus atau linear. Contohnya adalah I3-. Nah, kalau 6 domain gimana, Kak? 6 domain itu berbasis oktahedral. Kita tinggal ganti-ganti aja. Kalau misalkan yang atas atau yang bawah kita ganti PB, maka seperti piramid segi 4. Kemudian kalau yang atas kita ganti PEB lagi, maka akan berbasis persegi planar atau segi 4 planar. Gitu ya. Dan yang lainnya juga begitu. Yang 2 domain, yang 3 domain nanti dicoba sendiri ya. Sekarang kita latihan. Tentukan bentuk molekul di bawah ini. Yang pertama ada fosfor triklorida, yang keempat ada kloroform atau CHCl3, yang C itu ada brom trifluorida. Oke, tadi ingat ya, langkah pertama kita harus menggambarkan struktur dot Lewis. Karena P ada di golongan 5, maka P itu elektron valensinya ada 5. Dan Cl juga termasuk golongan 7, maka dia ada 7 elektron valensi. Oke, sekarang kita hubungkan ya, kita hapus dulu, sepertinya ada yang mengganggu. Oke. Sekarang kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Oke, jadilah P Cl 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 dengan 1 PEB. Oke, ini adalah yang A. Gimana yang B? B itu CHCl3. Mana yang menjadi atom pusatnya? C, H, atau Cl? Pastinya yang C. Betul ya, karena elektronegativitasnya paling kecil atau elektropositif, paling elektropositif. Oke, kita gambarkan dulu kerangkanya. H, Cl, Cl, Cl. Kemudian kita lengkapi, kita oktetkan. Nah, jadilah struktur dot Lewis CHCl3. Nah, gimana yang BrF3? Kita bikin dulu kerangkanya. BrF ini F. Sepertinya kurang nyaman, kita bikin yang di sampingnya aja. C, BrF3. Ada BR, ada F1, F yang kedua, F yang ketiga. Kemudian kita oktetkan F-nya. Brom itu ada di golongan berapa? Brom itu ada di golongan 7. Berarti dia punya berapa elektron valensi? 7 juga. Sama kayak F ya. Itu 1, 2, 3, 4. Oke.
Kalau misalkan masih bingung gimana cara penggambaran struktur dot Lewis, silahkan lihat di video sebelumnya. Oke, di situ ada lengkap. Oke, sekarang tinggal kita tentukan berapa domain yang ada di PCL 3 untuk soal yang A. Ada berapa domain di sini? 1 sebagai PEB, 2, 3, 4. Ada yang kurang? Iya, kurang. Nah, di slide ini kalian bisa latihan. Ada 3 molekul yang ada di slide ini. Yang pertama ada molekul fosfor triklorida, yang kedua ada molekul kloroform, yang ketiga ada brom trifluorida. Oke, kita sama-sama ya. Yang pertama, langkah pertama pasti kita perlu menggambar struktur dot Lewisnya untuk mengetahui berapa banyak domain yang ada pada molekul tersebut sebelum kita menentukan bentuk molekulnya. Yang pertama ada PCl3, kita gambar dulu ya struktur dot Lewisnya. P Cl Cl Cl, kemudian kita lengkapi oktet yang ada di atom ujung. Kalau sudah, tinggal kita lengkapi PEB-nya kalau ada. Oke, ini adalah struktur Lewis dari PCl3. Kak, kalau misalkan masih bingung gimana cara gambar struktur Lewisnya? Oke, kita ulangi di sini ya. Step pertama untuk penggambaran struktur dot Lewis, kita hapus lagi. Yang pertama kali kita harus hitung adalah kita mau tahu harus gambar apa. Dalam hal ini kita sudah tahu ya kalau kita pengen gambar PCl3. Yang kedua, kalau misalkan kita ingin menggambar struktur dot Lewis, pastikan kita tahu berapa banyak titik yang perlu kita gambar. Makanya kita perlu hitung. Betul. Ada atom berapa aja? Ada atom P dan ada atom Cl. P itu punya berapa elektron valensi? Kalau masih bingung, dia ada di golongan berapa? Golongan 5 ya, betul. Maka P dia punya 5 elektron valensi. Cl karena ada di golongan 7, maka Cl punya 7 elektron valensi. Dikalikan 3. Kenapa dikalikan 3? Karena Cl-nya ada 3. P-nya ada berapa? Ada 1, betul. Maka kita perlu menggambar di sini 21, kita jumlahkan sekarang ditambah 5. Kita perlu menggambar 26 elektron valensi atau 26 titik. Ya. Sekarang, di antara P dan Cl mana yang menjadi atom pusat? Tentu saja P ya yang menjadi atom pusat. Karena P itu memiliki elektronegativitas yang lebih rendah dibandingkan Cl, atau P itu elektropositif daripada Cl, istilah lainnya gitu ya, nggak usah bingung-bingung. Maka P sebagai atom pusat, kita buat kerangkanya dulu. Ada Cl, ada Cl, ada Cl. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan kerangka-kerangkanya ini. Setelah kita hubungkan, kita oktetkan atom ujungnya. Nah, sekarang baru ada berapa totalnya? Baru ada 8, 16, baru ada 24 elektron valensi. Sisa berapa berarti? Sisa 2, karena kita ingin menggambar 26 titik. Maka sisanya dijadikan PEB. Nah, ini dia adalah PCl3. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang tinggal kita hitung berapa domain yang ada di PCl3. Domain yang pertama ini 1, ini 2, ini 3, ini 4.
Oke, ternyata ada 4 domain dengan 1 PEB. 4 domain 1 PEB dengan 3 PEI. Nah, dari sini kita tentukan sekarang apa bentuk molekul dari PCl3 dengan 4 domain, 1 PEB, 1 PEI. 3 PEI, mohon maaf. Apa kira-kira bentuknya? Iya, betul. Trigonal piramid. Sama seperti di slide sebelumnya ya, yang ini, betul. Sama seperti NH3, 1 PEB dengan 3 PEI dan 4 domain secara total. Oke, betul sekali. Sekarang tinggal yang B dan C. B ada CHCl3. Oke. Kalian coba sendiri, hitung sendiri. Di sini kakak cuman gambarin bentuk jadinya ya. Apakah ini benar atau salah? Silahkan kalian cek. Oke. CHCl3, maka di sini sebagai atom pusat adalah atom C. Betul, karena C lebih elektropositif. H tidak akan pernah menjadi atom pusat. H akan selalu menjadi atom ujung. Gitu ya. Kenapa? Karena H itu sangat kecil. Kasihan kalau taruh di tengah kedempet. Enggak, ya begitu memang. H itu ukuran atomnya sangat kecil. Tapi alasan kenapa nggak boleh di tengah karena takut kedempet itu mah heureuy. Ya. Kita gambar C, kemudian Cl, 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 H. Kita oktetkan Cl-nya karena H cuman bisa sampai 2, tidak perlu dioktet. Ya, ini adalah struktur dot Lewis dari CHCl3. Ada berapa domain? Sekarang kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 domain. Apakah ada PEB? Tidak ada ya, semuanya dipakai berikatan. 0 PEB, 4 PEI. Atau bentuknya sekarang 4 domain, 0 PEB, 4 PEI adalah tetrahedral. 4 domain itu selalu berbasis tetrahedral. Oke. Oke, ini yang B. Sekarang yang C. C itu adalah BrF3. Oke, sekarang kita gambar struktur dot Lewisnya. Br sebagai atom pusat. Kenapa? Iya, betul. Karena Br lebih elektropositif atau nilai elektronegativitas Br lebih kecil dari F atau atom fluor. Maka Br berlaku sebagai atom pusat. Kita hubungkan sekarang setelah kita gambar kerangkanya. Kemudian kita oktetkan sekarang atom ujungnya atau atom F di sini. Sudah. Sekarang Br tersisa berapa? Kalau masih belum yakin, kita bisa hitung dulu berapa banyak kebutuhan elektron yang perlu kita gambar. Ada Br dengan 3F. Br elektron valensinya berapa? 7, betul. F elektron valensinya berapa? 7 juga, betul. Tapi karena ada 3, kita kali 3. Totalnya ada 28 elektron valensi atau 28 titik yang perlu kita gambar. Sekarang kita sudah punya 8 titik di kanan, 8 titik di bawah, 8 titik di kiri. Tersisa berapa? Betul, tersisa 4. Maka 4 sebagai PEB-nya Br. Betul sekali.
Nah, sekarang kita sudah gambar struktur dot Lewis-nya. Kemudian tinggal kita tentukan domainnya ada berapa banyak. Ada berapa banyak kira-kira? Ini sebagai PEB 1, ini sebagai PEB 2, sebagai PEI yang ketiga, sebagai PEI yang keempat, sebagai PEI yang ke-5. Maka ada berapa domain? 5 domain. Ada berapa PEI? 3 PEI. Betul. Ada berapa PEB? 2 PEB. Betul. Nah, 5 domain dengan 2 PEB. Kira-kira bentuknya seperti apa ini? T shape atau bentuk huruf T. Begitu. Mudah kan? Ya, kalau misalkan masih bingung silakan berlatih lagi, terutama penentuan cara penggambaran struktur dot Lewis, karena itu sekali lagi adalah kunci ya. Yang namanya kunci, kalau belum bisa, kalau belum tahu kunci yang pas seperti apa, nanti akan sulit membuka pintunya gitu ya. Maka dilatih lagi, coba lagi dengan tipe-tipe molekul yang lainnya, karena practice make be perfect. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa komen di bawah gitu ya untuk molekul-molekul yang ingin ditanyakan. Like juga jika misalkan kalian menyukai video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you and keep smile.